Halo Sobat Emerald Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Diskus ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih soal ikan diskus. Dan di video kali ini gua akan membahas mengenai bagaimana cara gua ya untuk packing ikan yang akan gua kirim ke luar kota. Jadi gua lumayan ya banyak orderan untuk pengiriman ikan ke luar kota. Dan kebetulan ini yang dituju lumayan jauh. Itu berada di Kalimantan. Ini gua farmnya di Bekasi ya, di Jawa Barat. Tapi ngantarnya harus ke Kalimantan. Dan bila gua kirim ke Kalimantan itu biasanya gua memakai plastik yang agak double, bisa double 3, double 4. Kemudian mereknya yang biasa gua pakai itu merek seperti ini merek Tomat ya. Tapi ada juga yang di atas ini, itu mereknya itu gua kurang tahu, tapi dia lebih tebal ya, lebih tebal dan harganya pun lebih mahal. Itu biasa gua pakai untuk ikan diskus yang ukuran di atas 2 in. Karena ikan yang di atas 2 in itu ukurannya lebih besar ya, dan sirip-siripnya ini lebih tajam daripada ukuran kecil seperti ini. Kalau yang kecil seperti ini ya masih aman lah pakai yang merek Tomat seperti ini ya. Kemudian cara untuk mentreatment ikan ini ya, sebelum dikirim itu kita harus mengkarantina dulu. Kita karantina dia selama 2 atau 1 hari tanpa dikasih makan. Kenapa tidak boleh dikasih makan? Karena bila dikasih makan terlalu banyak atau kita kasih makan terus kita langsung kirim, takutnya dia akan buang pup ya, atau buang kotoran di dalam plastik packingan yang membuat air di plastik bisa tercemar, bisa kotor ya, bisa rusak dan bisa membuat ini ya ikannya jadi sakit ya, atau bahkan mati di dalam kantong plastik karena dia keracunan dari amoniaknya ya, atau dari pupnya dia ya. Dan apakah aman dipuasakan selama 2 atau 3 hari? Ya aman aja masih ya, yang penting jangan sampai seminggu lebih. Nah kalau seminggu lebih mati kan ya, dipuasain segitu lamanya ya. Jadi kalau cuman 1-2 hari masih aman lah. Sampai di tujuan mungkin kalau Kalimantan tuh 2 harian ya, karena gua memakai jasa Tiki. Kalau Tiki itu dia sekitar 2 harian. Ini gua nggak di endorse ya sama Tiki, ini cuma sekedar info aja buat kalian. Kalau ikan sekarang bisa dikirim pakai Tiki. Kalau dulu gua pakai kargo lebih cepat lagi ya. Kita kirim misalnya sore, besok pagi nyampe udah. Karena dia pesawat dan langsung dikirim. Tiki pun pesawat, tapi kalau Tiki itu agak lambat. Dan kargo tuh agak cepat, tapi harganya jauh ya, lebih mahal kargo daripada ekspedisi Tiki ya. Dan di sini gua nggak ngomongin soal Tikinya, gua lebih ngomongin soal ininya ya, treatment gua ya, cara gua untuk mengirim ikan ke luar kota seperti apa. Dan ini ikannya, airnya gua udah turunkan sedikit, nggak sedikit, lumayan banyak sih. Hampir 80% ya airnya habis. Itu dikarenakan gua ketika menangkap ikan ini atau menaruh ikan ini dalam ember sementara seperti ini ya, itu lebih mudah ketimbang air penuh seperti ini ya. Kalau air penuh itu dianya lebih liar untuk ditangkap, jadi mending kita turunkan airnya ya, sekalian kita kuras lah ya, untuk tank-tank yang lain kan kita nguras tank, sekalian kita packing supaya gampang diambil dengan menggunakan jaring seperti ini. Untuk ukuran jaring ya bebas, kalau ukuran kecil seperti ini ya pakai ukuran jaring ukuran medium seperti ini juga oke sih. Kalau ukuran yang besar seperti 4-5 in itu ya pakai aja jaring yang agak besar ya untuk nangkapnya. Nah, setelah ikan ini kita puasakan dan kita turunkan debit airnya, kita siap untuk menyerok ikan ini. Kita taruh ke ember sementara seperti ini. Setelah ditaruh di ember, kita akan taruh di plastik. Dan plastiknya kita kasih air ya. Air jangan terlalu banyak. Lebih banyak kita oksigennya ya daripada airnya ya. Karena kalau oksigennya sedikit, airnya banyak, itu nggak awet nanti oksigennya. Jadi kita mending debit airnya dibikin sedikit, tetapi oksigennya penuh ya atau full ya, supaya ikannya lebih aman, lebih safety ya. Dan ini sudah ada tabung oksigennya.
Ini adalah plastik yang udah gua sempat ikat ya. Jadi ujung-ujungnya ini, jadi plastik 2 ya, plastik 2 seperti ini. Nah, ujung bawahnya itu gua ikat seperti ini. Nih, 1, 2. Jadi ketika dia diputar itu dia akan bulat bentuknya ya, dan tidak lancip di ujungnya ini. Itu supaya ikannya aman aja. Kadang-kadang ikannya suka nyangkut di bagian-bagian ujung ini ya. Nanti gua akan kasih tunjuk ke kalian setelah diisi air seperti apa bentuk bulatnya dari plastik ini ya. Karena gua ini syutingnya sendirian ya, jadi agak ribet kalau megang plastik ini. Gua harus skip dulu videonya sampai gua kasih air. Nanti kalian akan lihat bagaimana posisi ikan ya. Nanti ikannya akan gua masukin dalam plastik ini, dan kita akan melihat bagaimana bentuk dari plastik ini setelah diisi air dan ada ikannya ya. Dan ikan yang gua kirim ke Kalimantan itu ada 10. Ada 10 ya. Jadi gua bagi 5 plastiknya, 5-5 ya. Satu plastik isinya 5 diskus. Jadi kalau kalian mau pesan-pesan ikan diskus ke gua juga ada ya. Gua juga jualan ikan diskus ya. Jadi nggak cuman sekedar kasih info mengenai diskus, gua juga jualan. Ikan diskus gua memang di sini sedikit, tapi gua banyak sekali channel ya, dan banyak juga gua taruh di tempat farm yang lain ikan-ikan diskus gua ya. Untuk konten gua memang sedikit ikannya, karena ngapain kita membahas ikan diskus tapi banyak ikan diskusnya gitu, kayaknya nggak terlalu penting ya. Gua lebih penting kasih info ke kalian daripada gua pamer ikan gua ya. Kalau misalnya mau beli, oke lah, nanti gua akan tunjukin kepada kalian. Gua akan kirim video ikan-ikan gua seperti apa gitu ya. Tapi kalau buat konten ya seadanya aja nggak apa-apa. Kalau kalian bilang ikan gua jelek nggak masalah. Yang penting kita di sini infonya itu mengenai ilmunya ya. Kalau untuk diskusinya itu gampang. Nanti kalau misalnya kalian mau pesan, gua akan carikan yang bagus juga ada banyak kok. Mau Panthera, mau SKV, atau mau yang jenis-jenis yang langka-langka, gua usahakan bisa gua penuhi ya permintaan kalian ya. Ya sedikit promo ya buat kalian. Karena sebagian dari kalian ini kalau WA gua itu lebih banyak tentang konsultasi ikan ya. Padahal di video gua ini udah lengkap nih treatment ikan yang gua udah jelaskan ke kalian ya. Jadi kalau mau WA itu ya lebih enak itu ngomongin soal beli ikan kayak sekali-sekali gitu ya. Jangan minta ilmu terus, beli ikan gua dong sekali-kali. Ya bercanda gengs ya. Tapi kalaupun ada yang mau nanya-nanya soal ikan diskus, gua kadang-kadang juga jawab kok ya. Jadi nggak usah khawatir. Mau kalian beli ikan diskus atau mau nanya-nanya soal diskus, gua akan usahakan membalas bila kalian WA gua ya. Oke, sekarang gua akan taruh dulu ikannya ke dalam ember. Kemudian gua akan taruh di plastik packingan ini ya. Dan gua nggak akan videokan karena ribet ya. Tangan gua harus pegang kamera seperti ini ya. Jadi gua skip dulu, kita akan langsung ke ikannya dalam plastik ya. Oke, tetap di Emerald Diskus. Nah, ini dia bentuk plastiknya ya setelah diikat ujung-ujungnya dan diputar tuh seperti ini. Nah, jadi bulat ya plastiknya. Kemudian kita akan menambahkan satu lagi plastik, jadi double 3 ya untuk bagian luarnya. Oke, gua lanjut ya packingnya ya. Nah, ini ikannya udah 3 packingan ya. Ini plastik terakhir di luarnya ya. Jadi seperti ini ikannya kita packing. Ini ada 5 ekor ya. Nanti satunya akan gua bikin lagi 5 lagi di plastik ini. Sekarang tinggal diisi oksigen dan kita akan ikat pakai karet ya. Oksigennya harus lebih banyak daripada airnya ya, supaya tahan lama oksigen di dalam packingan plastik ya. Dan ingat harus double plastik, jangan cuma satu ya, harus banyak-banyak plastiknya di double supaya aman, safety, dan kalau ada kebocoran itu setidaknya ada plastik pelindung lainnya yang menolong atau yang mengcover ya. Ini dia ikannya yang sudah gua packing, tinggal dimasukin ke sini ya, ke styrofoam. Untuk teknik mengikat ini nanti gua akan buat videonya ya, bagaimana teknik mengikat ikatan untuk packingan seperti ini ya. Karena tadi gua mau videoin susah banget ya, gua harus megang video sampai mengikat itu susah banget. Jadi ya udahlah, yang penting di sini kalian tahu ya treatment yang harus dilakukan bila ingin kirim ikan ke luar kota supaya aman.
Tadi yang pertama dipuasakan, kemudian yang kedua harus dikurangin debit airnya supaya gampang diambilnya. Nah ini kan sisanya ya, yang tadi kan banyak, sekarang tinggal ini ya, sudah gua packing semuanya. Dan jenis plastik serta karet untuk mengikat, dan terakhir ini ya oksigen. Airnya pun harus gunakan air yang baru ya, jangan air yang dari akuarium ini. Jadi air baru yang sudah diendapkan seperti gua ini ya, udah diendapkan. Nah, gua pakai air yang di sini yang udah gua endapkan. Jadi nggak gua pakai air yang dari akuarium supaya lebih steril aja ya. Jadi nggak pakai air bekas atau air lama yang di dalam sini ya. Oke sobat biskus, ini ikan saya tinggal 3 ekor. Tadi banyak ya, karena udah saya packing semuanya. Itu ada 10 ekor yang di packing dan sudah saya taruh di plastik ya, dan siap dikirim untuk ke Kalimantan. Dan ikan saya stoknya tinggal segini ya, menipis ya, karena permintaan yang cukup banyak. Ini juga udah pada habis nih. Di sini saya nggak menjelaskan secara detail ya dari tempat ini langsung saya ke pengiriman ke tikinya, enggak, karena yang pertama ini video dadakan saya bikin untuk bagaimana saya packing ikan ya untuk pengiriman luar kota. Dan yang kedua, takutnya nanti sampai di tiki perlu izin ya, izin untuk syuting, ambil gambar di sana. Jadi lebih baik video ini saya buat untuk proses sampai di rumah aja ya. Untuk di tikinya, mungkin untuk yang di tikinya next video akan saya buat. Mungkin saya butuh izin dulu dari pihak tiki untuk bikin video di sana, karena nanti di sana juga akan ada itu ya, proses timbang, kemudian juga ada proses karantina untuk suratnya ya, surat karantina. Nah itu juga kalian penting ya untuk tahu ya, bahwa pengiriman luar kota itu apalagi pesawat ya, itu membutuhkan surat karantina. Nah itu nanti akan saya jelaskan di next video ya. Jadi sementara untuk video ini hanya proses packing aja dan proses itu ya, treatment puasa yang ikan ya. Jadi ikan dipuasakan sampai di packing di plastik. Dan untuk ikan yang ukuran besar seperti ini, nah ini ukuran 3-4 in, itu beda ya, cara penanganan untuk packingannya tuh beda lagi. Itu akan saya buat juga nanti di next video ya. Bila nanti ada orderan untuk ikan yang jenis 3 in atau 4 in, akan saya buat video ya. Jadi ini untuk packingan ikan ukuran kecil ya, 2 in ya. Jenis plastiknya pun beda. Kalau untuk yang ukuran besar ini plastiknya harus agak tebal, jadi nggak bisa pakai plastik yang tipis, harus tebal. Tomat itu bagus juga ya sebenarnya, bukan plastik yang jelek. Jenis tomat itu plastiknya ya lumayan tebal juga sebenarnya, tapi kurang aman untuk yang ukuran besar seperti ini, karena ada pengalaman saya dulu pernah pakai plastik tomat itu pecah ya. Entah saya terlalu banyak oksigennya, apa memang kualitas plastiknya harus yang lebih tebal lagi. Itu saya pernah dulu kirim ke Sulawesi ya. Oleh karena itu untuk yang ukuran besar beda lagi ya penanganannya. Untuk yang kecil pakai tomat pun udah aman ya, plastik merek tomat ya. Untuk masalah garansi seperti apa Om? Nah untuk garansi, untuk jarak dekat saya berani kasih garansi ya. Kalau Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu masih berani saya kasih garansi itu ya, 100% uang kembali atau enggak ganti ikan baru ya kalau mati. Kalau untuk di luar Jabodetabek juga masih berani kayak di Surabaya, Semarang, Jogja, atau mungkin di daerah-daerah itu ya kayak Malang gitu ya. Saya masih berani kasih garansi 100% uang kembali. Tetapi untuk yang di luar Jawa ya, itu saya nggak berani kasih garansi 100% uang kembali. Itu dikarenakan kalau ikan ini
dikirim lewat kargo itu kadang-kadang di bandara itu entah dibanting atau diapain ikannya ya. Pengalaman saya kargo itu agak kasar ya orangnya, kurirnya ya. Saya nggak mau menyebutkan nama kargonya apa, tapi kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu harus hati-hati untuk ikan pengirimannya ya. Harus diperhatikan untuk keamanan dari plastiknya, kemudian oksigennya. Karena dulu saya pernah pecah ya, pas dibuka isinya ikannya ya hidup semua sih, tapi ada yang satu yang mati ukuran hampir 5 in ya, Blue Diamond. Itu pecah ya plastiknya. Kemudian teman-temannya ada juga yang pecah 4 plastik, tetapi masih hidup ya, masih bisa bernafas. Tapi yang Blue Diamond bener-bener itu ya bener-bener mati, habis airnya ya, kering banget ya airnya. Nah dari situ saya berpikir ini kargo jahat banget ya perlakuannya kepada barang-barang seperti pengiriman binatang seperti ini. Harusnya pengiriman binatang seperti ini perlakuannya harusnya lebih halus. Oleh karena itu saya nggak berani kalau misalnya pengiriman jarak jauh pakai garansi 100%. Kalaupun kita pakai ekspedisi semacam Tiki itu bisa dia pengiriman ikan lewat Tiki ya. Tapi kalau model-model kayak Tiki gitu, ekspedisi Tiki gitu yang bukan kargo ya, itu kadang-kadang pengirimannya itu telat ya sampai rumah. Bisa 2-3 hari nyampe di lokasi tujuan. Nah, itu juga riskan ya. Karena kesalahannya bukan dari kita, kadang-kadang dari merekanya yang ngantar orderannya agak lama, entah itu nyangkut di bandara, nyangkut di di cabangnya atau di pusatnya ya, sehingga lambat untuk pengiriman ke kota tujuan. Itu yang kadang-kadang kita juga nggak mau resiko ya. Jadi resiko-resiko seperti itu yang kita agak takut, karena kesalahannya belum tentu dari kita. Kita udah packing ikannya udah bagus, udah aman, udah penuh oksigen juga ya, udah rapi pokoknya, tapi dari pihak ekspedisinya yang ya seperti itu, sembarangan dalam menyimpan barang kita ya, mungkin dibanting atau dilempar-lempar gitu, kita nggak tahu ya gimana mereka di kargo itu diapain ya. Nah itu yang kita kadang-kadang juga mau garansi 100%, ya gimana ya garansi 100%, ikannya udah harganya pas-pasan karena ditawar minta garansi lagi, itu kan yang kadang-kadang kita agak bingung ya gitu. Kecuali kalau kalian mau beli ikan dari saya, itu saya banting harga tinggi, kalian mau tanpa ada menawar, itu nggak apa-apa, kita ada garansi. Tapi ini udah harganya murah, ditawar lagi biar lebih murah lagi, minta garansi lagi pas pengiriman, itu yang kita agak berat. Oleh karena itu mungkin kita solusinya itu antara nggak mau kasih garansi atau enggak kita garansi 50%. 50% seperti apa? 50%-nya itu kita akan mengembalikan uangnya 50% ya dari harga ikan. Kemudian kita juga akan mengirim balik ikannya, tapi pengirimannya kena cas dari pembeli. Nah ini aman kan, 50-50 kan, kita kasih ikan, mereka kasih ongkirnya gitu. Atau enggak bisa juga kita akan mengganti ikannya di pengiriman berikutnya. Jadi kalau dia order lagi sama kita tambahin tuh ikannya yang mati misalnya 2, ya udah kita tambahin 2 ikan di pengiriman berikutnya. Tapi untuk ganti 100% itu saya nggak berani. Nggak tahu kalau tempat-tempat lain ya, mungkin ada yang berani. Kalau dari saya Emerald Discus itu nggak berani. Jadi kalau kalian mau pesan ikan dari saya yang jarak jauh, ya mohon maaf aja nggak ada garansi. Kalau jarak dekat itu kenapa pasti ada garansi ya? Misalnya saya kirim ke Jabodetabek, paling saya gojekin aja ya. Kalau gojek kan untuk resiko kecil ya, dia bisa ngantar langsung ke rumah gitu kan, jadi nggak ada masalah. Ataupun saya yang antar sendiri dengan mobil pun nggak masalah, atau naik motor gitu ya ke tujuan nggak masalah. Atau mungkin sellernya pengen beli ya, buyernya ya atau pembelinya ingin beli langsung ke sini, ya silakan datang aja ambil ikannya, kan aman ya. Tapi kalau ke luar pulau itu yang bahaya. Dan kalau misalnya satu pulau di Pulau Jawa gitu, ke Surabaya, ke mana namanya, ke Semarang, Jogja, itu kan juga pakai ekspedisi ya.
Nah, kalau ekspedisi ke antar pulau masih di Jawa ini, mereka itu masih on time untuk pengiriman misalnya pakai Tiki gitu ya. Dan kalau mau yang cepat juga saya bisa pakai macam KIB ya, kereta api KIB, ada Kalong 8 dan lain-lain. Atau enggak bisa nitip ke bus ya, bus yang bus malam gitu ya, yang perginya sore nyampainya subuh gitu ya. Atau enggak bisa saya juga taruh di travel gitu ya, saya titipkan di travel. Untuk bus dan travel itu biasa saya minta sama pembelinya, kalian biasa pakai apa travelnya atau busnya apa, supaya nanti langsung saya titipkan ke bus atau travelnya ya. Kalau di luar bus atau travel ya itu pakai kereta aja, pakai KIB atau Palung 8 atau yang lain-lain ya. Banyak sekali ya ekspedisi kereta ya. Jadi seperti itu aja untuk garansinya, dan untuk lebih jelasnya nanti akan saya beritahu kepada kalian ya ketika kalian mau order dengan saya ya. Akan saya jelaskan mengenai garansi ini untuk lebih detailnya. Oke, sobat diskus, seperti ini aja video saya mengenai pengiriman ikan diskus saya ya, yang akan saya kirim keluar pulau. Oke, jadi demikian video dari saya tidak perpanjang video ini lagi. Kita akan berjumpa di video diskus lainnya. Saya pamit dan salam diskus, dadah.